يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Shaimin, shaimat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Tidak ada untayan kata yang paling pantas kita ucapkan kecuali puji-pujian dan kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Lawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan perintah-perintahnya agar kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Shaimin, shaimat, Bapak Ibu rahimakumullah, tidak terasa kita sudah sampai pada pagi yang ke-6 kalau tidak salah. Artinya 23 hari lagi kita akan puasa. Terasa begitu cepat, apalagi nanti kalau sudah kita memasuki 10 hari pertama, maka 10 hari kedua dan ketiga itu begitu cepat berlalu. Karena itu mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini mengisi dengan ibadah-ibadah, baik di malam harinya maupun di siang harinya. Di dalam hadis yang sahih, bapak-bapak, ibu-ibu, di antara keutamaan bulan suci Ramadan adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya abdallah hadza khair." Barang siapa yang menafkahkan, menyedekahkan sepasang hartanya, kata para ulama, sepasang harta itu bisa jadi unta, bisa jadi juga kuda, maka dia akan dipanggil kelak di hari kiamat memasuki sorga dari banyak pintu. Dan panggilan itu mengatakan, "Wahai hamba Allah, bahwa ibadahmu ini sangat baik." Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, "Faman kana min ahli shalah du'iya min babis salah." Barang siapa yang ahli salat, maka nanti akan masuk surga dipanggil melalui pintu salatnya. Karena itu mudah-mudahan salat yang sudah kita lakukan, baik itu wajib maupun yang sunnah-sunnah, menjadi salah satu penyebab kita dipanggil oleh Allah memasuki surganya melalui pintu salat. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad." Barang siapa yang ahli jihad, maka akan dipanggil masuk surga dari pintu jihad. "Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan." Dan barang siapa selama hidupnya ahli puasa, maka dia akan dipanggil dari pintu khusus namanya Ar-Rayyan, dan tidak akan dimasuki oleh orang lain kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Kemudian kata Nabi, "Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah." Dan barang siapa yang ahli sedekah, maka akan dipanggil masuk surga dari pintu sedekah. Kemudian Abu Bakar angkat tangan dan beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada nanti dipanggil dari semua pintu? Dari pintu sholatnya dipanggil, dari pintu jihadnya dipanggil, dari pintu puasa dan sedekahnya dipanggil?" Kata Nabi, "Na'am, iya, ada nanti akan dipanggil dari semua pintu. Wa arju an takuna minhum, dan saya berharap," kata Nabi, "kamulah yang dipanggil dari semua pintu itu." Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, apa rahasianya sehingga Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, "Dan saya berharap bahwa kamu akan dipanggil dari semua pintu itu"? Ternyata di dalam hadis riwayat Imam Muslim,
dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada satu waktu ketika Nabi bersama sahabat-sahabatnya seperti ini, Nabi mengecek ibadah sahabatnya. Apa kata Nabi? Man kana asbahal yauma shaiman. Di depan sahabat-sahabat Nabi mengatakan, siapa yang hari ini puasa? Tidak ada sahabat yang angkat tangan kecuali Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah, saya puasa hari ini. Kemudian pertanyaan yang kedua kata Nabi, man asbahal yauma tabi'a janazatan. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah saudaranya ke pemakaman setelah mensolatkan? Tidak ada sahabat yang angkat tangan. Lagi-lagi Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah, saya baru saja mengantar saudara yang meninggal ke pemakamannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga Nabi mengatakan, man asbahal yauma at'ama miskinan. Siapa yang hari ini memberi makan orang miskin? Tidak ada sahabat yang angkat tangan kecuali Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah, saya hari ini sudah memberi makan orang miskin. Kemudian yang terakhir Nabi mengatakan, man asbahal yauma ada maridan. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Tidak ada sahabat yang angkat tangan. Lagi-lagi Abu Bakar terakhir kalinya mengatakan, ana ya Rasulullah, saya baru saja pulang menjenguk orang sakit. Kemudian Nabi mengatakan, majtama'anna fimri'in illa dakhalal jannah. Jadi kalau berkumpul empat sesuatu ini pada seseorang, kata Nabi, maka tidak ada lain balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, di antara sifat yang paling menonjol ada pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suratul istijabah, respon cepat terhadap kebaikan. Bahkan ada sahabat yang tidak mau pindah kepada pelajaran lain sebelum bisa mengamalkan pelajaran yang disampaikan hari itu. Makanya pantas kemudian para sahabat mendapat gelar radhiyallahu anhum, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini gelar tertinggi sepanjang zaman. Dan barang siapa yang mendapatkan gelar ini, maka tidak ada lain balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah Allah berfirman, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Itulah balasan dari sisi Tuhan mereka berupa surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka para sahabat, mereka pun ridho kepada Allah, dan itu balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Bapak Ibu, jumlah orang seperti ini sangat sedikit. Tidak banyak orang-orang yang mau berkorban semata-mata karena Allah. Tidak banyak. Karena itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ini min litab'i, dan sedikit sekali orang-orang yang mau berkorban baik jiwa, harta, raganya semata-mata mencari ridha Allah. Sedikit sekali. Tapi Allah menutup firman-Nya, wallahu raufun bil ibad, dan Allah maha penyantun terhadap hamba-hambanya. Karena itu mari bapak-bapak, ibu-ibu, bulan suci Ramadan hanya 30 hari, kemuliaan-kemuliaannya Masya Allah. Karena itu mari kita manfaatkan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah-ibadah kita, baik di siang hari maupun di malam-malam harinya. Dan mudah-mudahan nanti di akhir Ramadan kita
keluar menjadi alumni Ramadan yang penuh ketakwaan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Maka dengan puasa Ramadan ini kalau benar kita lakukan, maka pasti kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian kuliah singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.